Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini saya akan membahas tentang seputar penyebab internal seseorang melakukan korupsi dan atau penyebab eksternal seseorang melakukan korupsi. Korupsi atau rasuah adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan secara sepihak. Lalu kemudian bagaimana pandangan Islam tentang korupsi ini? Agama Islam sendiri membagi istilah korupsi dalam berbagai poin, yakni ada risiwah atau suap, ada sarakah atau perampokan, ada al-ghazizi atau penipuan, dan juga khianat atau pengkhianatan. Korupsi dalam dimensi suap atau risiwah di dalam pandangan hukum Islam adalah perbuatan yang tercela dan juga menjadi dosa besar karena perusakan massal dan Allah pun melaknat pelakunya. Kemudian sarakah atau perampokan dilihat dari etimologinya memiliki arti melakukan sebuah tindakan pada orang lain dengan cara sembunyi. Namun menurut Abdul Qadir Adwah, perampokan diartikan sebagai tindakan mengambil harta orang lain dan dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Kemudian Allah melarang keras kita untuk melakukan korupsi. Hal ini dicantumkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memiliki harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang bekerja sama dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Kemudian ada dua faktor penyebab korupsi yang terjadi dari setiap segi kehidupan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Sesuai dengan namanya, faktor internal ini merupakan faktor penyebab korupsi yang berasal dari dalam diri pribadi seseorang. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor penyebab korupsi yang disebabkan oleh keadaan di luar. Kemudian saya akan membahas satu persatu tentang faktor internal dan faktor eksternal korupsi ini. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal ini bisa dilakukan dengan berdasarkan aspek perilaku individunya, yaitu ada yang pertama contohnya adalah sifat tamak atau rakus. Sifat tamak atau rakus merupakan sifat manusia yang merasa selalu kurang dengan apa yang telah dimilikinya, atau bisa juga disebut dengan rasa kurang bersyukur. Orang yang tamak memiliki hasrat untuk menambah harta serta kekayaannya dengan melakukan tindakan yang merugikan. Tindakan yang merugikan ini merugikan orang lain maksudnya ya. Kemudian yang kedua yaitu moral yang kurang kuat. Orang yang tidak memiliki moral yang kuat tentunya akan mudah tergoda melakukan perbuatan korupsi. Salah satu penyebab korupsi ini merupakan tonggak bagi ketahanan diri seseorang dalam kehidupannya. Bila seseorang memang sudah tidak memiliki moral yang kuat atau kurang konsisten, bisa menyebabkan mudahnya pengaruh dari luar masuk di dalam dirinya. Kemudian yang ketiga yaitu gaya hidup yang konsumtif. Gaya hidup yang tentunya menjadi salah satu penyebab korupsi yang disebabkan oleh faktor eksternal. Bila seseorang memiliki gaya hidup yang konsumtif dan pendapatnya lebih kecil dari konsumsi tersebut, maka ini akan menjadi penyebab korupsi. Tentunya hal ini sangat erat kaitannya dengan pendapatan seseorang. Kemudian yang kedua ada berdasarkan aspek sosial. Nah, berdasarkan aspek sosial ini bisa menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini bisa terjadi karena dorongan atau dukungan dari keluarga. Walaupun sifat pribadi seseorang tersebut tidak ingin melakukannya, lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan untuk melakukan korupsi, bukannya memberikan hukuman. Itu
Kemudian yang kali ini ada faktor eksternal korupsi. Yang pertama ada aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Penyebab korupsi dalam aspek ini adalah ketika nilai-nilai dalam masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Masyarakat tidak menyadari bahwa yang paling rugi atau korban utama ketika adanya korupsi adalah mereka sendiri. Selain itu, masyarakat juga kurang menyadari kalau mereka sedang terlibat korupsi. Korupsi tentunya akan bisa dicegah dan diberantas bila ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi tersebut. Untuk itu, diperlukan adanya sosialisasi dan edukasi tentang kesadaran dalam menanggapi korupsi ini bagi masyarakat. Kemudian aspek yang kedua ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi hampir mirip dengan perilaku konsumtif pada faktor internal. Bedanya, di sini lebih ditekankan pada pendapatan seseorang, bukan kepada sifat konsumtifnya. Dengan pendapatan yang tidak mencukupi, bisa menjadi penyebab korupsi dilakukan seseorang. Yang ketiga, ada aspek politis. Pada aspek politis ini, korupsi bisa terjadi karena kepentingan politik serta meraih dan mempertahankan kekuasaan. Biasanya, dalam aspek politis ini bisa membentuk rantai penyebab korupsi yang tidak terputus dari seseorang kepada orang lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu ada aspek organisasi. Dalam aspek organisasi ini, penyebab korupsi bisa terjadi karena beberapa hal seperti kurang adanya keteladanan kepemimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas yang benar, serta kelemahan sistem pengendalian manajemen yang lemahnya pengawasan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati sahabat Islam. Saya mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.